guys, jumpa lagi dalam podcast kita kali ini, di mana dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang The Great Man Theory. Adapun narasumber kita pada hari ini Dua Fitra. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin kita perkenalan diri dulu deh. Halo, perkenalkan nama saya Fitra. Halo, perkenalkan nama saya Fitra Tandrigau. Oke. Jadi kan ini The Great Man Theory ini merupakan teori dari kepemimpinan. Untuk terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi kepemimpinan terlebih dahulu. Jadi definisi kepemimpinan adalah merupakan suatu proses di mana seseorang menggarapkan, membimbing pengikutnya dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun gaya kepemimpinan sendiri merupakan suatu perlakuan yang dilakukan seorang pemimpin saat ia mencoba untuk mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuannya. Mungkin dari kata-kata ada pengertian definisi dari penerapan kepemimpinan. Kemudian dalam kepemimpinan bekerja adalah menurut saya kepemimpinan itu bagaimana kita mempengaruhi orang lain, membimbing, menuntun orang lain untuk mencapai tujuan yang dijalankan. Kak, ini dipanggilnya Kak Fitra atau ada nama lain? Ya. Panggil Ija saja supaya lebih dekat ya. Oke. Kalau menurut Kak Ija gimana nih? Menurut saya setuju sih dengan pendapat Kak Indra tadi. Jadi menurut saya kepemimpinan itu adalah suatu hal kemampuan yang ada dalam diri seseorang di mana dia itu bisa memengaruhi, memotivasi, serta memandu orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang diinginkan. Jadi kan ada 7 juga nih teori kepemimpinan sesuai dengan nama tim kita, teori Great Man. Yaitu teori yang bersifat hebat secara kasar bermaksud menjelaskan bahwa seorang pemimpin telah ditakdirkan dari lahir. Menurut teori Great Man Theory, para pemimpin dilahirkan dengan seperangkat keterampilan dan sifat khusus membuat seseorang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Juga dikenal sebagai perspektif sifat kepemimpinan yang menunjukkan bahwa individu tertentu memiliki karakter bawaan atau kepribadian khusus dengan kualitas membedakan yang mereka dari non-pemimpin. Kan banyak juga nih definisi lain tentang teori Great Man. Kalau menurut kamu nih, menurut Fitra juga tentang teori Great Man itu, apakah ada pandangan lain atau bagaimana? Great Man teori menurut saya yaitu di mana pemimpin itu lahir dan memiliki sifat yang melekat pada diri mereka, membuat mereka besar atau unggul dalam kepemimpinan. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan adalah hasil dari sifat-sifat bawaan yang dimiliki individu tertentu seperti kecerdasan, karisma, cara berpikir, dan sifat-sifat yang membuat dia layak menjadi pemimpin. Saya setuju dengan pendapat Kak Indra bahwa Great Man Theory adalah aliran kepemimpinan yang percaya bahwa pemimpin hebat dilahirkan, bukan dibuat. Asumsinya akan ada orang-orang yang lahir ke dunia dengan memiliki karakteristik dan sifat tertentu, dan hal itu tidak ditemukan pada semua orang. Oke. Ngomong-ngomong, awal mulanya teori Great Man ini kapan ya? Apakah ada sejarahnya begitu atau bagaimana? Jadi menurut yang saya ketahui dari beberapa sumber itu Kak, teori Great Man ini tuh muncul pada abad ke-19. Nah, dia muncul itu karena adanya dukungan dari para pendukung sejarawan Thomas Carlyle. Adapun metodologi di balik beberapa pemimpin besar dunia seperti Abraham Lincoln juga turut memberikan pendapatnya, berkontribusi pada gagasan bahwa pemimpin besar itu dilahirkan dan bukan dibuat. Oke guys, jadi karena berhubung di dalam ruangan yang tadi sebelumnya itu kita mengalami kepanasan, jadi kita beralih ke tempat yang ini dulu ya. Mungkin kita langsung saja ya kembali ke diskusinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, dari referensi yang saya baca, orang-orang yang mendukung teori ini percaya bahwa orang-orang yang termasuk dalam Great Man ini sering berasal dari penguasa aristokrat. Ini karena orang-orang dari status sosial yang lebih tinggi memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih dan mencapai peran kepemimpinan
sehingga muncul gagasan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang melekat. Berarti untuk asumsi teori ini sendiri itu mula dasarnya memang seperti itu atau mengapa? Coba mungkin dari kakak-kakak ada yang bisa menjelaskan? Yang saya ketahui, terdapat dua asumsi mendasar yang membangun teori ini. Yang pertama, pemimpin hebat dilahirkan dengan memiliki sifat tertentu yang memungkinkan mereka untuk dan memimpin. Yang kedua itu, para pemimpin yang hebat dapat muncul ketika dunia dalam keadaan sangat membutuhkan. Oke, jadi itu tadi asumsi-asumsinya, Kak. Lalu bagaimana nih kelebihan dan kekurangan dari teori ini? Mungkin boleh dari Kak Ija, menurutnya bagaimana? Jadi menurut pengetahuan saya itu Kak, adapun kelemahan dalam Gridman teori itu yang pertama kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang memulai proses pewarisan yang memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan bakat untuk menempati posisi sebagai seorang pemimpin, seperti istilah asal raja menjadi raja. Dan yang kedua ada ciri pemimpin bersifat lahirlah, tidak ada ilmu atau cara menciptakan ciri pemimpin ini. Adapun selain kekurangannya, dia juga memiliki kelebihan dalam Gridman teori ini Kak. Yang pertama itu pemimpin yang dimaksud memiliki ciri istimewa. Yang kedua, pemimpin memiliki dampak dan pengaruh besar. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu Kak, pemimpin diangkat berdasarkan aksi dan kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah. Oke, itulah tadi pertanyaan terakhir pada podcast kita pada hari ini. Jadi adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu bahwasanya the Gridman teori itu adalah teori kepemimpinan yang berasal dari lahir, dan biasanya itu berasal dari warisan orang tua, baik itu genetiknya atau ajaran pendidikan dari orang tuanya, seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah, kurang dan lebihnya dimaafkan. Oke, kita tutup dan sampai jumpa pada podcast kita selanjutnya. Dadah!